Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, sekarang sudah kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu tentang makanan sehat dan peredaran darahku yang sehat. Seperti di sini, ini adalah gambar jantung ya. Jantung, terus. Oke. Pembelajaran ketiga sebentar ya. Nah, ini adalah gambar tentang kerja bakti di masyarakat. Ya, kerja bakti di masyarakat. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Nah, ini anak-anak dikerjakan ya, apa yang dinamakan kewajiban, apa yang dinamakan hak, tanggung jawab. Tulis pengertiannya dan kirim ke saya ya. Nah, ini adalah interaksi antar individu. Interaksi antar individu itu satu orang dengan satu orang. Suatu contoh di sini ada seorang ibu ini berinteraksi dengan anaknya. Ini namanya interaksi antar individu. Nah, kalau di sini ini adalah suatu gambar tentang interaksi individu dengan kelompok. Contohnya seperti ini, belajar di kelas. Di sini ada guru dan di sini ada murid-murid. Namanya ini adalah interaksi individu. Individu ini adalah gurunya, terus kelompok adalah siswa-siswanya. Jadi ibu guru berbicara di depan murid, itu artinya interaksi individu dengan kelompok. Nah, kalau ini adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Seperti ya pertandingan sepak bola ini. Sepak bola ini kelompok lebih dari 2 orang atau 1 orang. Ini ada kelompok. Jadi ada 2 tim kesebelasan. Ini saling berinteraksi. Ini namanya interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam dan sebagainya. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan kelompok, interaksi yang dinamakan interaksi sosial melalui gambar yang telah kita pelajari barusan. Nah, contoh interaksi antar individu ini juga tugas ya anak-anak ya. Cari contohnya interaksi antar individu selain yang sudah barusan kita pelajari. Kalau tadi itu adalah interaksi antar individu antara ibu dan anak. Yang kedua, interaksi individu dan kelompok. Cari contohnya yang lain ya, selain yang digambar tadi. Nanti dikerjakan terus dikirim ke saya. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan nasi yang dimakan
merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah contoh interaksi sosial. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi satu kekuatan. Ada teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut memudahkan untuk mengingatnya, seperti contohnya, turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Ini pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, ini adalah pantun kerjasama. Pantun di atas sangat bermakna ya. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga sekampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai kata mufakat. Untuk lebih memahami pantun yang berisi nasihat. Nah, pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah hendaknya menyisakan waktu ya. Jadi pantun yang mengandung nasihat, silahkan anak-anak mencoba membuat pantun yang mengandung nasihat dan makna dari arti pantun itu. Jadi membuat satu pantun di sini, satu pantun dan artinya apa. Ya, dikerjakan, dikumpulkan ke saya dengan tugas-tugas yang tadi itu ya, dipelajari. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.